Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Coran Fast Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-556. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-556 kali ini, kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Zing, IATA, Amar, MLIA, Dewa, dan saham Seger. Ini merupakan top 6 dari JCS Score yang saya pilih untuk di-review. Sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks ditutup menguat 0,892%. Indeks hari ini naik begitu luar biasa, sempat ke level 7.100 lebih, ya. Tadi sempat 7.101, namun setelah itu dia kembali turun, tapi masih berada dalam zona hijau. Kalau kita perhatikan hari ini transaksinya 13,4 triliun dengan 373 saham naik, 167 saham turun, dan ada 156 saham yang bergerak stagnan. Asing hari ini kembali mencatatkan net foreign buy di seluruh market senilai 604 miliar. Kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir itu masih net sell, tapi kalau dalam 3 bulan terakhir asing mencatatkan adanya net buy di sana. Kalau teman-teman bisa perhatikan net foreign di sini, ini masih loading. Asing mencatatkan net buy sebesar 9,4 triliun, masih cukup besar dan memungkinkan indeks untuk kembali bisa menembus level terbaiknya. Kita langsung masuk ya. Ini sebelum teman-teman lihat, kita coba lihat screenernya. Ini saya tampilkan salah satu screener yang biasa digunakan, yaitu menggunakan JCS Score, di mana dia akan menampilkan list-list saham dengan skor-skor terbaiknya dari yang statusnya perfect, good, sampai dengan ignore. Dan yang di sini dia sudah mengurutkan saham-saham atau dia filter dari yang titip sandal sampai dengan yang perfect. Dan kita ambil 6 teratas, yaitu Zing, IATA, Amar, MLIA, Dewa, dan Seger. Yang lain teman-teman bisa perhatikan juga. Maka kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham milik Zing. Kita akan bedah saham Kapos Primakol, kira-kira pergerakannya seperti apa dari saham ini. Apakah masih oke atau tidak? Nah, ini kita akan lihat dari Zing hari ini. Kalau kita perhatikan Zing ditutup menguat 2,86%, tapi ada yang menarik memang di sana dia punya shadow ya, ada upper shadow cukup tinggi sekali. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada jarum yang tajam, sempat naik namun berhasil digagalkan dengan resist tadi sehingga akhirnya turun ya 79, kemudian closing hanya di 72. Kalau kita perhatikan level resisten terdekatnya adalah di 74 ya, di 74. Dan kalau dia tidak mampu atau belum bisa melewati 74, ya lebih bagus kita wait and see, kita jangan dulu beli. Tapi ketika dia bisa melewati, ketika dia bisa breakout dari 74, maka kita bisa buy on breakout di sana 74, cut loss di bawah 70 misalnya, kemudian target terdekat ke 80. Secara final score value dia sudah good, di mana 5 indikator ya, ada 5 indikator di sini, 4-nya sudah menunjukkan sinyal yang oke sekali. Dari tren itu merah, kuning ke hijau itu tren yang bagus. Kemudian BDM itu masih jelek ya, tapi foreign flow-nya ada haki di sana, net foreign buy juga. Kemudian RSI juga masih ada di antara 30 dan 50 dan juga dekat dengan resistennya yaitu di 74. Jadi kalau dia bisa breakout 74, maka menarik buat Zing untuk diperhatikan. Selanjutnya kita punya saham IATA. Saham milik MNC Energi Investment Tbk ditutup menguat 2,92% di level 141 dengan final score value di 85, statusnya good, semua indikator mengatakan good. Dan yang menjadi menarik juga adalah closing di 141 dan itu merupakan SPK yang mana
sebelumnya itu menjadi resist paling kuat, sekarang dia berhasil duduk di sana. Artinya dia berhasil merebut resist tersebut dan sekarang bisa dibilang ini sudah bisa menjadi support lagi. Selama di atas 141 maka IATA memungkinkan sekali terus melanjutkan penguatan dengan target berikutnya adalah ke 167. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pertama selama di atas 141 silakan buy 141 sampai dengan 143, cut loss di bawah 138, kemudian target menuju ke 167. Kalau kita perhatikan indikatornya merah, kuning, ke hijau ini oke, BDM flow-nya juga bagus, kemudian dekat dengan SPK tadi, foreign flow dia juga lumayan, walaupun net sell tapi masih ada haki di sana, dan RSI dia juga mencoba untuk naik mendekati 50. Jadi semua indikator sudah mengatakan good, level dekat dengan support paling kuat juga sudah oke semua. Sekarang tinggal kita mengatur money management kita, mengatur strategi kita. Selama dia bisa kuat bertahan di 141, maka itu bisa dijadikan pilihan untuk entry. Tapi kalau ternyata besok opening dibanting di bawah 141, ya kita skip, karena reason to buy kita jelas. Yang pertama adalah harus ada di atas SPK atau di atas support dulu baru kita ambil, sedangkan indikator nanti besok kita bisa update. Nah, kalau teman-teman yang ingin update biar tidak ketinggalan indikatornya, teman-teman bisa buka joranvest.com, teman-teman bisa pilih layanan, teman-teman bisa pilih Joranvest Chart System, dan teman-teman bisa berlangganan di sana. Paketnya hanya 40.000 per bulan atau sekitar 2.000-an per hari saja. Dan tentu itu bisa teman-teman dapatkan di website joranvest.com. Kalau mau ambil fasilitas full, teman-teman bisa juga menggunakan pilihan ya, paket Blue, Silver, Gold, dan Platinum, di mana paket ini juga sudah termasuk layanan dari JCS itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi beli lagi JCS, tapi ketika ambil paket ini teman-teman bisa dapatkan JCS tapi plus dapat edukasi berupa modul pembelajaran dan webinar, ada analisa-analisa yang bisa teman-teman lihat, dan ini kita migrasi ke Discord. Kemudian ada artikel, dan juga kalau ada webinar teman-teman bisa ikut secara gratis ke depannya. Selanjutnya kita ada saham milik Amar. Bank Amar Indonesia Tbk dalam perdagangan hari ini ditutup stagnan di 262. Secara final score value dia masih 85, di mana kalau kita perhatikan semua indikator oke, kecuali RSI yang masih 10. Selain itu dia oke. Namun yang menjadi menarik adalah resist paling kuat dia saat ini di 264, sedangkan closingnya di 262. Ini dia tidak, dari kemarin itu tidak mampu tembus dari resistnya di SPK 264. Nah, ini kalau besok dia bisa breakout, maka ada peluang dia akan kembali menguji next resist di 302. Tapi kalau gagal, maka dia akan betul-betul downtrend ini, ya. Dia akan betul-betul downtrend. Kalau kita tarik trend lainnya, ini masih turun. Tapi kalau dia bisa breakout dari 264, maka ada kemungkinan Amar bisa melanjutkan penguatan ke 302. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, silakan buy on breakout di 264, cut loss di bawah 260, target menuju ke 302. Selama belum breakout 264, lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu di saham ini. Kita bergeser ke saham selanjutnya, yaitu saham Emilia, di mana saham Mulia Industrindo Tbk ditutup stagnan di level 545. Secara final score value dia 85 dengan statusnya good. Kalau kita perhatikan, MLIA punya support paling kuat atau SPK di 525, dan saat ini ada di 545. Artinya ada 20 poin dia mendekati dengan area support paling kuat. Kalau kita lihat histori sebelumnya, memang MLIA ini berhasil naik dan breakout, kemudian retest di sini shadow, dan sekarang masih berada di atas. Jadi selama di atas 525, maka MLIA itu masih aman dan masih berpotensi untuk menguat dengan target berikutnya ke 605. Tapi kalau lihat turun di bawah 525 ya jelek. Jadi teman-teman bisa atur strategi beli selama di atas 525, mungkin 525 sampai dengan 530 bisa dijadikan area beli, cut loss di bawah 510, target terdekat menuju ke 605. Secara indikator
Ada tren sudah bagus, foreign flow bagus, dan RSI-nya bagus. Itu perfect ya, 20, 20, dan 20. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke saham milik Dewa ya, Dharma Henwa. Di mana saham ini ditutup menguat 5% di level 63. Kalau kita perhatikan Dewa dari bawah 50 bergerak naik sampai ke 95, kemudian dia amblas sampai di bawah 60 dan sekarang kembali naik lagi, closing di 63. Level resist paling kuat dia saat ini di SPK yaitu di level 67. Selama belum bisa melewati 67, maka masih punya potensi untuk turun lebih dalam. Jadi takutnya dia turun, naik, ini dia rejection, dia tidak mampu melewati, maka dia turun lebih dalam lagi. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Lebih bagusnya dia bisa breakout 67, kita jangan dulu entry, kemudian dia retest kembali 67. Nah, itu baru kita entry untuk buy dengan target ke 95. Jadi jangan gegabah. Bisa juga teman-teman buy on breakout 67, atau kalau mau lebih amannya ya ketika dia breakout turun sedikit, uji kembali 67, silakan teman-teman buy di sana. Asalkan dia tidak turun lagi di bawah 67. Jadi posisi saat ini, kondisi saat ini teman-teman wait and see dulu. Ketika breakout dari 67, teman-teman lihat kalau mau buy on breakout boleh, atau mau tunggu dia retest dulu di 67 boleh. Teman-teman bisa menyesuaikan, yang penting kuncinya di 67. Tapi kalau di kondisi saat ini harganya masih di 63, besok dia naik mungkin sampai 65, 66, kemudian turun lagi, ya jangan dulu beli. Karena kita tidak punya reason to buy di sana. Reason to buy kita adalah harus melewati 67 dulu, baru kita entry dengan target ke 95, cut loss mungkin di bawah 63 atau di bawah 60, terserah, disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Secara final score value dia 75, statusnya masih good juga. Dari kita lihat analisis skornya, ada RSI dan trend yang sudah bagus, BDM juga sudah oke lah di 15. Ini untuk Dewa. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-556 ini adalah saham milik SGER ya, Sumber Global Energi Tbk, di mana saham ini ditutup menguat 2,6% di level 790. Kalau kita perhatikan secara final score value dia 75, good. Secara RPK SPK dia masih jelek, tapi secara trend oke, BDM oke, foreign flow oke, RSI oke. Ini semua perfect. Sekarang tinggal di mana level untuk kita entry untuk bisa mengukur risk rewardnya. Di sini level SPK atau resist paling kuatnya saat ini adalah di 895. Ya, dia pakai resist SPK. Tapi teman-teman bisa juga opsinya adalah mengambil dengan level bantuan terdekat. Ada di 787 dan di 864. Jadi teman-teman bisa atur strategi. Pertama, mau tunggu sekaligus dia breakout 895 baru beli, atau mau spek buy di harga saat ini 790 sampai dengan 800, tapi ketika dia turun lagi di bawah 787, atau alias kalau kita lihat di bid offer di bawah 785, maka teman-teman harus cut loss, dipasang spare. Mungkin 3 tick dari 790 ya, 785, 780, 775 bisa cut loss di sana. Tapi kalau opening langsung dibanting di bawah 785 ya lebih bagus skip dulu saham ini. Tapi kalau dia opening masih 790, masih 795, ya silakan buy, cut loss di bawah 775, target terdekat ke 895, target jauh menuju ke 1125. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-556 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga membantu.